Selamat datang kembali di channel gua, Rudy Otomotif, yang dimana gua di sini bakal ngebahas info terbaru atau update-update terbaru seputar brand Mitsubishi. Nah, kebetulan di samping gua sudah ada Mitsubishi Xpander Cross. Nah, Xpander Cross itu sendiri merupakan salah satu primadona dari Mitsubishi itu sendiri. Untuk Xpander Cross itu dia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ini merupakan perubahan yang keempat. Nah, di sini gue bakal ngulas habis apa aja sih perubahan dari Mitsubishi Xpander Cross itu sendiri dari bagian eksterior, interior, dan fitur-fitur safety-nya. Jadi jangan lupa ikutin gue terus di video ini dari awal sampai selesai. Seperti yang kita tahu semuanya, Mitsubishi Xpander Cross itu merupakan salah satu primadona dari Mitsubishi. Nah, kebetulan minggu kemarin dia udah facelift yang keempat kalinya. Nah, kita lihat perubahannya pertama terletak di bagian grill. Untuk grillnya sendiri, Mitsubishi Xpander Cross itu sama seperti Mitsubishi X-Force. Jadi kelihatan lebih pas atau lebih cocok dipakai di Mitsubishi Xpander Cross. Dengan konsepnya yang crossover, ditambah grill yang lebih tegas, jadi kesan crossovernya jauh lebih dapat. Terus untuk emblemnya sendiri, Xpander Cross ini dia hanya opsional atau tambahan. Jadi kalau mau ditaruh bisa. Untuk bahan pabriknya sendiri dia masih polos untuk load di atasnya. Perubahan selanjutnya terletak di bagian lampu senja dan juga lampu sen. Yang tadinya cuma 5 kotak, sekarang nambah jadi 7 kotak. Jadi lebih panjang, terkesan lebih menarik atau lebih tegas. Terus perubahan selanjutnya terletak di lampu utama. Lampu utamanya sudah LED, nggak ada perubahan. Perubahannya itu di bagian pinggirnya ini. Yang tadinya warna chrome, sekarang warnanya hitam glossy atau smoke. Jadi jauh lebih gagah atau lebih keren di Mitsubishi Xpander Cross. Terus perubahan selanjutnya lagi terletak di bagian bumpernya. Bumpernya ini nggak jauh beda sama seperti X-Force di Mitsubishi. Desainnya mirip sama X-Force, cuman dia lebih cocok ditaruh di Mitsubishi Xpander Cross. Ini ada warna grey di bawahnya. Terus untuk lampu fog lampnya dia masih sama kayak lampu yang sebelumnya. Udah LED, desainnya sama. Jadi nggak ada perubahan tuh lampu fog lampnya. Di bagian mesin, Mitsubishi Xpander Cross itu masih sama dengan yang sebelumnya. Dia nggak ada perubahan. 1500 cc, 4 silinder, Mavic, 16 valve DOHC. Dia juga di atasnya udah ada cover buat peredamnya. Jadi udah lebih bagus. Jadi nggak ada perubahan tuh covernya. Bisa tambah lagi ada cover buat di mesinnya. Jadi lebih praktis. Dilihatnya juga nggak berantakan untuk Mitsubishi Xpander Cross ini. Jadi udah rapi. Dan tidak lupa juga, Mitsubishi Xpander Cross itu masih mempertahankan konsep awalnya, yaitu konsep Dynamic Shield, di mana konsep ini merupakan ciri khas dari brand Mitsubishi yang dipakai di beberapa brand yang ada di Mitsubishi. Lanjut lagi kita lihat di bagian samping. Di bagian samping, Mitsubishi Xpander Cross itu nggak begitu banyak perubahannya. Cuman perubahan utamanya kita bisa lihat di bagian peleknya. Dia desainnya sudah terbaru, menggunakan ban Bridgestone dengan profil ban 205/55 rek 17. Ini juga ada tambahan set guard untuk pelindung bodi. Nah, untuk spionnya dia sudah sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen juga. Untuk Xpander Cross dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang terletak di bagian pangkal lampu sennya. Jadi udah nggak ganggu kalau ada pelipatan kaca spion. Terus juga Mitsubishi Xpander Cross dia dilengkapi dengan roof rail. Jadi desain crossovernya dia dapat banget. Jadi kalau bapak ibu nih suka petualang, mobil Xpander Cross ini sangat cocok. Nah, ini untuk talang airnya dia sudah dilengkapin. Terus di bagian kaca, bawah kaca ini dia ada list warna chrome dari depan hingga tarikan sampai belakang. Jadi lebih sporty kelihatannya. Di handle pintunya dia juga sewarna body, dilengkapi keyless entry. Di bagian bawahnya di set
kartnya atau seat moldingnya dia ada tambahan nih. Cuman nggak jauh beda, nggak beda sih sama yang sebelumnya, sama aja untuk melindungi bodi. Nah untuk kaca filmnya dia nggak ada perubahan, dia masih menggunakan Solar Guard Black Phantom dengan kecerahan 60 di bagian kanan, kiri, dan belakang. Untuk bagian depan sendiri dia di 20%. Coba kita lanjut lagi di bagian belakang. Di bagian belakang Mitsubishi Xpander Cross itu nggak banyak perubahannya. Perubahannya itu terletak di bagian bumpernya. Yang tadinya warna chrome sekarang warnanya grey. Jadi ada perubahan warna aja. Sama desainnya juga ada perubahan. Ini lebih ngotak sih. Lebih ngotak ditambah lampu reflektor. Jadi terkesannya lebih gagah karena dia crossover. Cocok banget dengan desain seperti ini. Dia juga ditambahin sensor mundur ada 2 titik. Untuk bagian atas antenanya sendiri dia udah sakuin antena, jadi udah nggak ada lonjol-lonjol ke atasnya lagi. Untuk Mitsubishi Xpander Cross, tailgate spoiler ini additional dari Mitsubishi, jadi terkesan lebih keren. Untuk aslinya dia nggak ada tailgate spoiler, hanya bawaannya aja. Terus di bawahnya dia sudah ada lampu reflektor. Nah untuk kacanya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, jadi buat ngilangin embun yang ada di belakang. Untuk bagian bawah dia sudah ada logo Mitsubishi atau logo 3 berlian. Untuk lampu belakangnya dia sama kayak lampu yang di depan. Dia modelnya T-shape, sudah LED semua, hanya lampu sennya aja yang masih halogen. Di sini ada logo Mitsubishi Xpander Cross. Nah, di bawah sini dia sudah ada kamera mundur. Nah, untuk over fendernya Mitsubishi Xpander Cross itu dari depan hingga belakang dia muter. Jadi terlihat lebih sejajar untuk over fendernya. Coba kita lihat di bagian bagasinya. Nah, untuk bagasi Mitsubishi Xpander Cross ini cukup lega. Apalagi dia sudah bisa rata lantai. Di sini ada tempat penyimpanannya, jadi lebih praktis, nggak berantakan kalau kita naruh sepatu. Nah, di bagian sini dia buat toolkitnya, jadi lebih rapi, nggak berantakan. Nah, Mitsubishi Xpander Cross ini lumayan keren dengan bagasi yang cukup lega, apalagi kita biasanya orang Indonesia itu suka petualang. Jadi Mitsubishi Xpander Cross cocok untuk berpetualang dengan kapasitas bagasi yang lumayan luas. Coba kita lanjut review yang ada di interiornya. Nah, setelah masuk ke bagian interior dari Mitsubishi Xpander Cross, ini kelihatan banget nih perbedaannya nih ya. Yang tadinya warnanya blue navy sekarang sudah berganti. Jadi ada perubahan banget mencolok di dashboardnya. Nah, untuk di atasnya ini dia masih hard plastik, cuma lumayan tebal sih. Jadi aman, nggak masalah untuk bagian atasnya. Di bawahnya dia udah soft touch dengan warna burgundy. Nah, ini lebih keren lagi nih. Ada list warna silver dan juga ada corak warna black glossy yang lebih keren. Untuk head unitnya, dia sekarang sudah lebih besar atau lebih lebar. Dia sudah menggunakan 12 inch. Sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi dia lebih kerennya lagi, dia sudah wireless. Jadi nggak perlu pakai sambungan kabel lagi. Nah, di bawahnya dia ada kisi-kisi AC serta tombol buat lampu hazard. Nah, kerennya lagi di kisi-kisi AC-nya ini dia ada list juga warna chrome. Jadi lebih menarik untuk dilihatnya. Nah, di bagian bawah untuk AC-nya dia masih sama kayak yang sebelumnya. Sudah digital juga. Jadi nggak ada perubahan di bagian AC-nya. Di bagian bawah sini dia ada soket buat taruh uang koin atau apapun itu. Nah, di sini dia ada soket buat pengecasan. Udah USB-C dan USB Type A. Di sini ada soket juga, cuman dia masih ada sambungan lagi. Dia 12 volt. Di bawahnya dia sudah dilengkapi dengan wireless charger. Nah, untuk handle buat transmisinya dia masih sama kayak yang sebelumnya. Sudah dilengkapi juga dengan overdrive. Untuk rem tangannya dia sudah elektrik, dilengkapi dengan auto hold. Jadi kalau udah auto hold itu sudah lebih nyaman, kita nggak perlu ngerem-ngerem lagi, dia otomatis ngerem. Nah, untuk armrestnya dia masih sama dengan warna burgundy.
Nah, untuk konsol boxnya dia lumayan lega nih ya, lumayan dalam. Nah, kerennya lagi di Mitsubishi Xpander, dia ini ada tempat buat penyimpanan tisu di sebelah sini. Jadi kalau kita bawa tisu aman banget tuh, nggak makan tempat. Di sini ada buat naruh botol minum. Nah, perubahannya lagi, dia di speedometer atau MID-nya. Yang tadinya pakai punyanya Pajero, sekarang MID-nya udah berubah pakai punyanya Mitsubishi X-Force. Jadi udah digital juga. Untuk setirnya, dia ada perubahan, yang tadinya 4-spoke sekarang jadi 3-spoke. Sama kayak punyanya X-Force juga. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Di sebelah kanan ada voice command buat angkat telepon dan juga matikan telepon. Di sebelah kirinya dia ada tombol pengaturan di head unitnya dan juga di MID-nya. Di sini ada airbag. Nah, di sini ada warna silver juga atau warna chrome, jadi lebih bagus. Nah, untuk pengaturan setirnya, dia sudah tilt steering dan juga telescopic steering. Jadi bisa menyesuaikan postur pengendara. Terus di bagian samping dia juga sudah ada soft touch-nya juga, ada kisi-kisi AC. Ini di lapisannya ada warna silver juga, jadi lebih bagus. Untuk tombolnya di sini ada start to engine, ada pengaturan spion di bagian kanannya. Di bagian bawah dia ada active stability control. Di bawahnya lagi dia ada tempat buat membuka bagasi yang ada di depan. Di bawahnya lagi dia ada buat membuka tangki bensin di bagian bawah. Nah, untuk pintunya dia nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di atasnya masih hard plastik, masih keras-keras. Di bagian bawahnya dia udah soft touch juga, udah ada empuk-empuknya gitu. Ada list juga warna chrome. Untuk handle-nya dia juga chrome. Tempat pengunciannya. Untuk power window-nya, dia otomatis hanya di bagian drivernya aja. Untuk passenger-nya dia masih manual. Di sini ada door pocket buat penyimpanan. Di sampingnya di sini sudah dilengkapi dengan speaker. Nah, di atas ini juga sudah ada tweeter juga. Terus di bagian atasnya ini, dia belum ada kaca dan juga lampu, masih polos aja. Nah, Mitsubishi Xpander Cross yang baru dia sudah ditambahin hand grip ya, sebelumnya di sini polos. Sekarang sudah ada hand gripnya. Di sini ada lampu baca. Nah, di sebelah kiri buat passenger dia sudah dilengkapi kaca dan juga ada lampunya. Jadi buat ibu-ibu nih yang suka buat ngaca atau dandan di mobil, ini udah dilengkapin, jadi udah nyaman. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan lega, muat banyak barang sih. Sama di sininya juga. Nah, di bawahnya ini nih, kalau kita yang suka jogging bisa naruh sepatu atau sendal di sini. Jadi praktis banget sih. Mobil yang cocok dipakai di mana aja medannya. Nah, di bagian joknya dia sudah ada perubahan ini. Dia pakai jok kulit, perpaduan warnanya yang tadinya blue navy, sekarang udah burgundy. Jadi burgundy sama warna hitam. Ya, lumayan bagus dibandingkan yang sebelumnya. Coba kita lanjut di bagian baris kedua. Di baris kedua, Mitsubishi Xpander Cross nggak begitu banyak perubahan. Di sini ada tempat penyimpanan yang kecilnya di bagian atas. Di sini di bagian bawahnya yang lebih gede. Di sebelah kanan dan sebelah kiri sama tempat penyimpanannya. Nah, di bawah sini dia ada buat pengecasan USB-C dan juga Type-A. Jadi tempat pengecasannya sudah di baris pertama, baris kedua juga ada tempat pengecasan. Untuk joknya sama, sudah burgundy juga. Nah, di bagian baris kedua ini dia ada armrestnya. Jadi lebih mewah. Jadi kalau kita cuman 2 orang yang naik di baris kedua, kelihatan kayak mobil mewah banget nih. Padahal harga cuma 300 jutaan. Ada juga tempat minum di sini. Kalau di baris kedua dia 3 orang, dia bisa dinaikin. Di sini juga ada headrestnya. Jadi masing-masing sudah ada headrestnya. Sudah lengkap. Untuk AC-nya masih sama, dia ada tempat
4 buat semburan AC-nya. Dia masih model putar buat AC-nya. Dia juga sudah double blower. Di sini ada hand grip. Di bagian pintunya dia masih sama kayak model sebelumnya. Di atasnya masih hard plastik, masih keras-keras. Untuk handle pintunya dia udah chrome. Di sini juga ada list chrome. Nah, di sini juga sudah soft touch. Untuk power window-nya dia masih manual, belum elektrik. Ini ada tempat penyimpanan buat handphone. Nah, di bawahnya dia ada door pocket nih buat penyimpanan minum. Dia sama kayak ini, depan ada tiga tempat. Di sini juga sudah dilengkapi speaker. Nah, ini sangat lega banget sih. Ini posisi duduk yang paling belakang. Jaraknya masih lumayan jauh. Kalau kita majuin mentok, dia masih jauh banget. Jadi cukup lega, sangat lega sih untuk Xpander Cross. Coba kita lanjut review di bagian belakang. Di bagian belakang, ini juga sama sih, nggak ada banyak perubahan. Ini kalau kita posisi paling mentok, ini kalau ini belum mentok, dia masih ada jaraknya lumayan panjang. Kalau dimentokin, dia masih ada jarak cuman sedikit. Mepet sih, cuma 1 jari aja. Di sini juga ada headrest juga di bagian belakang. Dan ini masih bisa dimundurin nih kursinya. Kita tarik. Nah, dia masih rebah, jadi dia masih dapat baris di kaki kita, jadi lebih nyaman. Terus di sini ada hand grip juga. Di sini ada seat belt 3 titik. Di sini juga sudah dilengkapi lampu baca. Nah, di bagian sebelah sini ini ada soket juga buat pengecasan. Dia masih ada sambungan 12 volt. Di sini bisa buat naruh handphone. Nah, di sini ada tempat penyimpanan minum juga. Di sini juga bisa taruh buat tempat handphone juga. Nah, di kanan kirinya sama, cuman di sebelah kiri dia belum ada tempat pengecasan. Ya, kurang lebih nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Itu tadi review gua mengenai mobil Mitsubishi Xpander Cross facelift di tahun 2025. Menurut gua lumayan banyak sih perubahannya, dan itu cukup banyak. Dengan perubahan terbaru, dia lumayan bagus, lumayan menarik buat dimiliki. Apalagi mobil Xpander Cross ini sudah crossover banget. Kalau lu suka petualang, lu cocok banget pakai mobil Xpander Cross. Dengan harga yang nggak begitu mahal, lumayan terjangkau di kisaran harga 300 jutaan. Kalau lu tertarik sama mobil ini, lu bisa cek di kolom deskripsi. Di situ udah gue cantumin nomor gua. Tonton terus video gua. Terima kasih yang udah nonton video gua dari awal sampai selesai. Berikutnya gua bakal update terus info terbaru dari Mitsubishi. Kalau lu pengen gua review mobil apa, lu bisa komen di kolom di bawah. Nanti bakal gua review mobilnya. Terima kasih.